Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Rawahul Baihaqi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, Syekh Al-Karim Al-Mulia Al-Habib bin Al-Kab Mata'alallahu bil hayati wa nafa'ana bihi. Al-Mukarram, guru kita Al-Ustaz Syukran Mahmud Mata'alallahu bil hayati wa nafa'ana bihi. Juga asatidzah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada guru-guru sekalian. Para hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktunya memang singkat dibagi dua, jadi saya nggak bisa lama-lama, paling sampai jam 12:30. Lama enggak lama-lama insyaallah. Kedua, alhamdulillah, bukan karena kebetulan Allah masih panjangkan umur kita masih bisa memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikasih kesempatan lagi oleh Allah untuk mengingat kembali betapa luar biasanya perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan perjalanan tersebut di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha diabadikan di dalam Al-Qur'an karena memang begitu banyak mengandung hikmah, begitu banyak mengandung pelajaran yang sewajibnya kita ambil untuk bekal kita di hari kemudian, untuk bekal kita esok dan seterusnya, agar ibadah kita jauh lebih baik dari hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sebelum perjalanannya Nabi, dari sebelum Isra-nya Nabi. Alasan di Isra dan di Mi'rajkan menurut Syekh Dardir dalam kitabnya, alasan kenapa di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena antara langit dan bumi ini masing-masing saling iri, masing-masing saling membanggakan diri. Kata si bumi, wahai langit, di tempat saya ini di bumi, lautan ada, sungai ada. Kata langit, jangan sombong situ. Di langit bulan ada, matahari ada. Kata bumi, matahari juga ada di tempat gua. Ramayana ada, Giant ada. Ini hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika langit menyebutkan malaikat ada di langit, subhanallah, bumi bingung. Apa nih yang jadi andalan? Ketika bumi mengatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bumi, tinggal di bumi, besar di bumi, subhanallah, langit nggak bisa berkata apa-apa, mengadukan perihal tersebut kepada Allah. Ya Rabb, ketika bumi mengatakan demikian, sulitlah hamba berkata. Maka memohon sekali-kali ini Nabi bisa sampai ke langit, ya Allah, subhanallah. Saking setiap orang berharap, setiap makhluk berharap berdekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh kalau orang-orang yang nggak mau berdekatan sama Rasulullah di zaman sekarang ini, aneh. Langit, bumi, seluruh yang diciptakan Allah pengen berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia biasa, makhluk yang biasa, dia tidak menginginkan dekat pada Nabi. Ini aneh. Mana manusia yang tidak mau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang tidak mau dekat pada Nabi adalah orang-orang yang tidak mau kumpul di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis taklim di tempat kita, mereka gak mau datang. Ini namanya orang yang gak mau dekat sama Nabi. Apalagi kalau ada pengajian, gedeg aja bawaannya. Ini memedik nih orang ini. Ya bukan orang, separuh memedik, separuhnya iblis. Ya Allah, ya Allah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta pada majlis taklim, orang yang senantiasa hadir istiqamah di majlis taklim, ini orang yang menginginkan hidup, orang yang menginginkan dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ketika seseorang hadir di majlis ilmu, dia tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Majlis taklim yang menceritakan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, bagaimana Rasulullah mencontohkan akhlaknya kepada para sahabat. Maka orang yang hadir di majlis taklim tahu cara ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab mohon maaf hadirin, ada orang yang ngajinya baru kemarin, lagunya masya Allah. Orang sini masya Allah ada. Ya. Orang baru ngaji kemarin, lagunya luar biasa. Siapa aja dikata sesat, siapa aja dikata bid'ah. Orang sini mah ada. Orang sini mah akur, masya Allah ya. Akur semuanya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan ketika seseorang belajar ngaji, ibarat orang yang ngaji aja dulu yang banyak, ibarat orang belajar silat, pelajarin aja jurus yang banyak. Kalau jurusnya udah banyak, siapa aja tantangin silakan. Ini jurus baru satu, siapa aja ditantangin, mampus bisa tuh. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru satu jurus, taunya bid'ah doang, taunya ini haram, taunya itu sesat.
Dia nantangin sabar jadi hadirin. Nauzubillah ini. Oleh karenanya hadir di majelis taklim. Kita nggak nyalain siapapun hadir. Asal ayo sama-sama hadir di majelis ilmu. Sama-sama kita ada guru-guru kita, ada para habaib, ada para ulama. Diajarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in dan tabi'in, terus sampai ke ulama, terus sampai ke para habaib, terus sampai ke kita. Ini yang seharusnya, ini yang sewajibnya kita amalkan dan kita istiqomahkan. Maka hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang begitu kepengen cinta sama Nabi, begitu kepengen dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir yang di majlis taklim. Orang kalau udah dekat di majlis taklim bawaannya enak aja hadir. Walaupun macam-macam orang hadir di majlis taklim. Ada yang tujuannya mengundang hajatan, ada yang model begini hadir. Tumben mah tidak datang, iya besok mau hajatan biar gampang undangnya. Ada. Ya. Ada yang hadir cuma mengambil arisan doang, ada juga. Ya, ada yang hadir di majelis taklim niatnya cuma begitu, biarin baru-baru ya hadir yang baru. Insya Allah lama-lama dia berubah. Yang penting istiqamah dalam hati. Ada yang baru datang haji, masya Allah, yang dicari pojokan doang. Bawa kipas angin persis. Maka kriak-kriak mules bisa. Ya Allah Subhanahu wa taala. Biarin. Satu saat nanti ilok mau tidur terus. Bakal meleknya juga. Dikit-dikit tangkep. Insya Allah hadir Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kalau kita nonton di tempat TV, mata ngantuk apa seger diri. Masya Allah, seger banget. Bahkan ada yang nggak pakai ditonton masih seger juga. Diperhatiin doang, didiemin waktu pancingan. Gituin dari pagi sampai sore. Ikan belum tentu ada, kan tidak Allah suka dipancingin aja, udah ikannya udah pulas. Ya Allah ya Allah. Tapi begitu Allah Subhanahu. Kalau sudah cinta udah enak kan. Begitu kita hadir di majelis taklim, cintai majelis ilmu. Cinta kita hadir di majelis taklim, apapun yang diberikan guru, insya Allah berkah, insya Allah. Keberkahan ketika sampai dari Allah kepada kita, keberkahan turun di majlis kita, maka insya Allah hadirin rahmati Allah, tidak ada yang namanya kesusahan ketika kita hidup. Mati kita insya Allah dalam keadaan husnul khatimah, bangkit kita insya Allah dalam keadaan mulia. Nggak perlu repot, Allah bakal masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kita aminnya sih subhanallah, ngajinya bener enggak kira-kira ya. Ya kita kan iman kita fluktuatif, turun naik ngaji enggak ngaji ngaji enggak ngaji ujung-ujungnya kita gitu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kita Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap makhluk yang Allah ciptakan kepengen Rasulullah dekat dengan, kepengen dirinya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Rasulullah, apa? Kita dekat sama ulama, kemana-mana ikut ulama. Padahal kita orang jahil, orang nggak punya ilmu. Tapi ketika dekat sama orang yang alim, hadirin, kita datang, dia cium tangan itu sama kita. Padahal tangan kita bengong banget. Karena ikutnya sama orang alim, kita dimuliakan juga. Duduknya di tempat yang mulia, subhanallah. Disediakan sesuatu yang mulia, disediakan sesuatu yang baik. Karena apa? Kita ikutnya sama orang mulia. Itu baru ikut sama orang biasa yang mulianya tidak setinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut sama baginda sallallahu alaihi wasallam, apa di antara ikut kita dengan Rasulullah? Man ahya sunnat, siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbahu, maka dia cinta padanya. Wa man ahabba nabi, orang yang cinta pada Nabi, karena ma'ahu fil jannah, dia akan bersama-sama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjinya nggak pernah ingkar, hadirin. Kalau kita kan ingkar mulu. Ntar malam minggu tidak ada. Ya Allah nggak datang lagi. Mengapa ada aja kondangan, ada aja urusan. Nih hadirin,
Ini janji kita sama manusia, tapi kalau Allah janji terhadap manusia, subhanallah, pasti akan dipenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan ini karena alasan langit kepengen sekali-kali Rasulullah hadir di langit. Maka Masya Allah, menurut riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa di Palestina Yerusalem, maka Allah perintahkan seluruh nabi dari 124.000 nabi, lebih dari 300 rasul, rohnya kumpul di Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat yang diimami langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Langsung berangkat Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Sesampainya di Baitul Ma'mur, para malaikat diperintah untuk kumpul untuk melaksanakan sholat yang dipimpin para malaikat, dipimpin sholatnya oleh baginda Rasulullah SAW. Sudah sedemikian mulianya Rasul hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini bicara maulid. Ketika Rasulullah SAW ini dijadikan oleh Allah sebagai contoh suri tauladan yang baik kepada umat yang bagaimanapun, profesi apapun, jabatannya setinggi atau serendah apapun, ekonominya baik atau tidak sekalipun, Rasulullah adalah contoh buat tiap umat, buat tiap individu, buat tiap pribadi kita masing-masing. Yang jadi politik Rasulullah contoh politikus yang baik. Yang jadi insinyur Rasulullah, insinyur pembangunan yang paling sukses. Yang jadi bisnismen Rasulullah, bisnismen paling sukses. Yang jadi ahli strategi perang Rasulullah, orang yang begitu luar biasa strategi perangnya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Udah bicara sabarnya, udah cerah kita. Udah bicara syukurnya, udah jauh kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mulianya baginda Nabi, langit iri, kepengen naik juga nih hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini Isra wal Mi'rajnya Nabi SAW. Yang pertama, sebagai orang yang beriman kepada Allah, sewajibnya kita berharap bisa selalu berdekatan dengan Rasulullah SAW. Apa dengan Isra Mi'raj? Hidupin di cara-cara kita deketin Rasulullah SAW. Hidupin sholat-sholat sunnahnya. Maka dari sekarang nih, sholat sunnahnya dihidupin baik-baik, bener-bener. Sholat duhanya, sholat tahajudnya hidup. Ini sholat sunnah. Lu gak sholat sunnah, tak terawih aja kalian. Terawih tuh. Ya paling bertahan semalam 2 malam nanti. Semalam 2 malam 3 malam, Masya Allah dia masih tahan. Imam sekalinya datang, imam yang bacanya lama, kok nyerah juga nih. Imam lama banget, sok pintar imam. Ya Allah, imam salah-salah gitu. Ya Allah, Allah pindah ke masjid yang lain, sama juga aki-aki mana? Ya Allah, ini aki-aki lagi yang lama pindah lagi ke masjid lain, ujung-ujungnya nggak sholat orang. Coba bapak tadi imannya nggak ada hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimulainya dari sekarang ini, ibadah sunnah kita, sholat kita mulai dari sekarang. Sholat tarawih kalau Allah. Yang kita mulai sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah, kita hidupkan dari sekarang, insya Allah Ramadan sudah enak. Ini berapa banyak kita yang berazam, pokoknya nanti Ramadan saya bakal khatam Quran. Tuh, kita niatnya begitu luar biasa. Sebelum Ramadan selalu niat begitu. Udah 7 kali Ramadan masih Al-Baqarah. Udah 7 kali Ramadan hadirin. Al-Baqarah itu juga baru juz 1 belum kelar. Ya Allah ya Allah. Niatnya luar biasa. Makanya hidupkan dari sekarang. Hikmah kedua dari Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi SAW, ada perjalanan horizontal dan vertikal. Ada perjalanan yang hablum minan nas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada perjalanan yang hablum minallah dari bumi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hikmah yang seharusnya ini jadi aktibat, jadi nasihat buat kita. Dan subhanallah, kenapa Isra Mi'raj diletakkan sebelum Ramadan masuk? Kenapa Isra Mi'raj diletakkan sebelum Ramadan masuk hadirin Allah Subhanahu wa taala?
sebab supaya kita